Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Ya, kali ini jumpa lagi kita di kanal Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran sebagai relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Ya, kita bersyukur dan berbangga Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara sengketa pemilu 2024 pada hari Senin tanggal 22 April 2024, yaitu bahwa mayoritas hakim konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pasangan calon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pasangan calon Ganjar Mahfud, yaitu hakim sebanyak 5 dari 8 hakim konstitusi menolak permohonan pasangan capres nomor urut 1 dan nomor urut 3, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Daniel Yusmik P. Fox merangkap selaku anggota, M. Guntur Hamzah selaku anggota, dan Ridwan Mansur selaku anggota, dan Asrul Sani selaku anggota. Ya, kita menyaksikan bersama dari 8 hakim yang memutuskan sengketa Pilpres 2024, ada 3 yang menyatakan dissenting opini, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat. Adapun yang menjadi dissenting opini atau putusan atau amar dissenting opini atau 3 hakim konstitusi yang menyatakan menolak dalam amar putusan dalam perkara nomor 2 PHPU titik pres garis datar angka Romawi 22 2024 yang memuat dissenting opini pada halaman 1784 hingga 1785. Putusan tersebut mengatakan bahwa dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara memuat 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang. 5. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral. 6. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap imparsial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang. 7. Melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai pasangan calon terpilih setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon daerah pemilihan selain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Yang menjadi sorotan dan perhatian daripada
kami dari Relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran adalah terhadap alasan dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra di dalam membuat dissenting opinion dalam putusan perkara PHPU nomor 1 dan nomor 2 PHPU titik pres garis datar angka Romawi 22 tahun 2024, yaitu bahwa majelis hakim atau 3 hakim konstitusi mengatakan akan melakukan pemungutan suara ulang di beberapa provinsi sebagaimana di dalam amar putusannya. Ya pemirsa, kami tentunya dapat mencermati apa yang menjadi alasan dari Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra dalam pertimbangannya menitikberatkan kepada adanya keyakinan daripada Hakim Saldi Isra terkait dengan politisasi bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kami menilai dan beranggapan bahwa Saldi Isra selaku Hakim Konstitusi dalam membuat pertimbangan hukumnya yang memuat adanya dissenting opinion menitik beratkan kepada imajinasi dan hayalan yang dibuat di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, yaitu bahwa secara terang dan jelas di dalam pertimbangan Hakim Konstitusi yang membuat dissenting opini, yaitu di dalam putusannya pada halaman 1023 hingga 1024 di dalam putusan PHPU nomor 2 mengatakan bahwa titik berat pertimbangan daripada Hakim Saldi Isra adalah mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu, terlebih dalam waktu dekat yang hanya terbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran daerah, anggaran negara oleh petahana, pejabat negara ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil aku terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut, deterrent efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum. Ya, pemirsa, pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra jelas-jelas dimensi hukumnya adalah dimensi di luar daripada yang menjadi ruang lingkup dalam menyidangkan dan memeriksa sengketa hasil pemilu. Ya, pertimbangan tersebut menitik beratkan kepada hal yang tidak relevan di dalam sengketa pemilu, yaitu nilai atau dimensi politisnya justru menjadi hal yang utama dan yang paling utama, yaitu untuk mengantisipasi demikian penalaran yang atau penafsiran yang dibuat oleh Hakim Saldi Isra adalah hal yang berlebihan, dan ini tentunya mengandung dimensi yang politis yang sangat luar biasa, dan tentunya ini
sangat tidak mendidik ya. Bagi kami JDI, pertimbangan ini adalah hak dari hakim yang memeriksa dan memutus, namun hal ini mengingkari dan menyimpang daripada dimensi konstitusi terkait dengan ketentuan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mekanisme memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu. Ini jelas-jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra mengkonstatir pertimbangannya di luar daripada domain atau ruang lingkup daripada sengketa pemilu. Lagi-lagi kalau kita cermati persidangan terkait dengan pembuktian berkaitan dengan bansos yang didalilkan oleh pemohon 01 dan 03 dipolitisasi oleh pemerintah menurut 01 ke 02, 03 adalah hal yang sangat menyesatkan dan tentunya tidak terbukti. Ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk membentuk opini yang didasarkan pada hanya imajinasi dan hayalan, jauh daripada dimensi kepentingan sengketa pemilu. Artinya bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra di dalam mengkonstatir dissenting opininya jauh atau bukan merupakan ruang lingkup daripada dimensi sengketa pemilu, bukan dimensi sengketa hasil pemilu. Nah, ini menurut JDI ini perlu dicermati dan kami memberikan tanggapan. Ya, ini kan seolah-olah bagaimana 3 majelis hakim di dalam memutus sengketa PHPU 01 dan 02 tahun 2024 melampaui atau bukan ranah atau juga tidak ada bukti yang memadai yang meyakinkan terkait dengan adanya penyalahgunaan bansos itu. Pemohon 01 dan 03 yang mendalilkan bansos telah dipolitisasi untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 2 sama sekali tidak terbukti. Nah, inilah alasan JDI sebagai relawan Prabowo Gibran memandang perlu untuk memberikan tanggapan dan memberikan sebuah pencerahan bahwa pertimbangan hukum yang dikonstatir terkait dengan bansos adalah di luar daripada konteks sengketa pemilu ya. Nah, lagi-lagi kita saksikan bersama bahwa Hakim Konstitusi Saldi Isra di dalam mengkonstatir pertimbangan hukumnya juga mempermasalahkan status pejabat kepala daerah, dalam hal ini PJ Gubernur dan PJ Bupati ataupun PJ Wali Kota, dimaknainya sebagai upaya untuk menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan oleh PJ itu sendiri. Ini lagi merupakan opini belaka dan merupakan hayalan dan imajinasi mengkonstatir seolah-olah PJ itu sendiri dibentuk untuk menyalahgunakan kewenangan untuk dalam hal ini manakala diperhadapkan pada situasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bahwa PJ dimaknainya akan menyalahgunakan kewenangannya. Ini sesuatu yang di luar konteks, lagi-lagi ini di luar daripada hakikat hukum konstitusi yang sama sekali dalam perkara PHPU nomor 1 dan 2 tahun 2024, yaitu perkara hasil sengketa pemilu Pilpres tahun 2024 tidak terbukti, tidak didukung dengan bukti, akan tetapi 3 anggota Hakim Konstitusi mendasarkan dissenting opininya menurut kami lebih menitik beratkan pada aspek politis dan juga
menitik beratkan pada imajinasi dan hayalan yang menitik beratkan seolah-olah hakim konstitusi tersebut mempunyai tanggung jawab moral. Hal itu adalah klise belaka yang tentunya hanya kamuflase yang seolah-olah alasan-alasan atau pertimbangan yang dibuatnya mendasarkan pada hukum, akan tetapi menurut kami itu adalah imajinasi belaka. Ya, demikian dari kami pendapat dan tanggapan terhadap hakim konstitusi yang membuat dissenting opini, yang mendasarkan dissenting opininya pada hal-hal yang bersifat imajinatif dan hayalan belaka. Demikian dengan saya Maruli Tuasilaban, Ketua Umum Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran.